Cerita bermula ketika saya terpaksa melakukan perjalanan sendiri karena teman yang biasa saya ajak kebetulan lagi kurang sehat. Tak terasa sudah 5 jam saya mengemudi dan posisi saya sudah masuk daerah yang akan tuju. Saya lihat di ponsel saya waktu menunjukkan jam 1:30 dini hari. Perut terasa lapar. Entah saya tidak tahu daerah apa namanya yang saya lewati. Setelah saya sudah melewati perjalanan, saya melihat sebuah warung kopi. Saya pun mempercepat laju mobil. Sampainya depan warung yang cuma diterangi beberapa lampu lentera, saya lihat cuma ada beberapa gorengan yang sudah dingin. Permisi. Saya kaget yang saya dengar suara perempuan yang menyahut. Silakan duduk, Mbak. Mau pesan apa? Ada kopi, Mbak. Ada. Mau kopi apa? Kopi hitam, mau kopi jahe, kopi susu juga ada. Tolong bikinkan kopi susu aja, Mbak. Iya, sebentar ya. Silakan duduk. Kopi pun disuguhkan ke saya. Namun, makin lama saya duduk di warung itu, perasaan saya makin gak nyaman. Hawa begitu sangat dingin. Hidung saya tiba-tiba mencium bau amis. Dalam hati, astagfirullahaladzim, apa ini? Kemudian saya nyalakan rokok. Mata saya tiba-tiba tertuju ke arah jalan. Kopi yang baru saja diseduh sudah terasa agak dingin. Hati saya mendadak ada rasa khawatir. Pikiran penuh tanda tanya. Ada apa di warung ini? Siapa penghuni warung ini? Meski perempuan itu sikapnya ramah, tapi sorot matanya begitu tajam, penuh rasa dendam. Kopi yang saya minum tiba-tiba saja rasanya hambar. Allahirobbi, kenapa ini? Badan rasanya berat sekali. Saya merasa seperti ada yang menumpangi pundak saya. Baju tak terasa basah oleh keringat dingin. Lalu saya mobil, hendak ganti baju. Mendadak mata saya melihat kepala anak kecil menggelinding ke tengah jalan, dan sebuah perempuan yang seisi perutnya terburai keluar. Wajahnya hancur, sebelah dengan rambut yang terkelupas. Tangannya melambai-lambai ke saya seperti ingin meminta tolong. Saya ingin memejamkan mata saya. Rasanya berat sekali. Saya tidak ingin melihat ada apa saja di keliling saya. Lalu saya menoleh ke arah perempuan pemilik warung itu. Saya lihat dia seperti sedang menangis meratapi sesuatu. Wajahnya pucat pasi, sorot mata yang penuh benci. Saya keluar dari mobil, tidak peduli dengan apa saja di keliling saya. Dan saya berniat mau membayar kopi yang saya pesan tadi. Saya merasa di sekeliling saya tidak beres. Saat saya sudah membayar kopi ke perempuan itu, tak kenapa kaki saya rasanya sulit mau melangkah menuju mobil. Badan saya terasa makin sangat berat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa yang saya alami sekarang? Mereka itu makhluk apa? Saya hanya bisa berdiri. Kaki rasanya tidak bisa melangkah. Telinga mendengar seperti suara anak kecil jerit kesakitan. Bau amis makin menyengat tercium oleh hidung saya. Kaki saya terasa seperti diikat oleh rantai yang berat. Badan saya terasa ada yang menumpangi oleh beberapa orang. Berat sekali, sangat berat. Rasanya sangat berat. Saya berusaha tenang, hati bertasbih kepadanya. Saya pasrahkan hidup dan mati saya, dan saya teguhkan batin akan terus berdiri sampai besok pagi. Dalam hati saya berucap, ya Allah, jika saya sekarang harus menghadapmu, saya mohon terimalah iman, Islam, dan ihsan pada diri saya. Dan terimalah segala amal kebaikan saya, dan saya niatkan ibadah selama saya hidup. Ampunilah segala dosa yang saya perbuat selama saya hidup, dan terimalah taubatnya diri saya. Astagfirullahaladzim. Jantung rasanya berhenti berdenyut. Mata terasa begitu gelap, pikiran entah kemana. Saya dikagetkan oleh suara klakson truk yang
berhenti tepat di belakang mobil saya. 3 armada truk berjajar di belakang mobil saya dan mereka mau menghampiri saya. Dan salah satu dari mereka, "Pak, lagi ngapain di sini?" Berdiri sambil bengong. "Istighfar, Pak." "Situ berani-beraninya berhenti di sini. Di sini daerah paling angker. Gak ada yang berani lewat sini sendirian. Semenjak kejadian ada warung ketabrak sama truk. Terus yang punya warungnya sekeluarga meninggal semua. Jasadnya pada hancur, tidak utuh lagi. Istrinya lagi hamil, perutnya pecah. Sepertinya terlindas. Supir sama keneknya juga meninggal. Udah nabrak warung langsung nabrak pohon itu. Nah, semenjak kejadian itu, di sini jadi banyak cerita